Dan hari ini bertepatan Ketua Umum PDI Perjuangan mengumpulkan anggota Komisi 3 fraksi PDI Perjuangan di kediamannya di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Kita akan membahas hal ini pemirsa bersama Febri Diansyah, penasihat hukum Hasto Kristianto, dan juga Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Unsud, dan Mas Aryo Seno Bagaskoro, jubir PDI Perjuangan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Said, Mas Febri. Siap. Pak Mas Aryo sudah bergabung juga kah bersama kami? Oh, belum bergabung. Siap. Kita sementara sambil menunggu Mas Aryo bergabung, kita akan membahas ini terlebih dahulu. Saya ingin ke Mas Febri terlebih dahulu selaku kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Mas Febri, saya ingin meminta keterangan atau informasi dari Anda dulu berkaitan pertemuan hari ini di kediaman Ibu Megawati. Apakah ada kaitannya dengan persiapan sidang besok, Mas Febri, atau seperti apa? Saya nggak mendapat informasi ya kalau terkait dengan pertemuan, tentu itu domain dari parpol ya, dari PDI Perjuangan, dan kami tidak mengetahui hal tersebut. Kami tentu fokus pada aspek hukumnya, persiapan dari persidangan yang akan dilakukan besok pagi, gitu. Baik. Namun sejauh ini Mas Febri, apakah ada arahan khusus begitu berkaitan dengan persiapan sidang besok? Misalnya dari Ibu Ketum Megawati Soekarno Putri atau mungkin secara umum dari PDI Perjuangan, seperti apa arahannya? Kami kalau soal arahan itu kami di internal tim saja, jadi kami koordinasi di tim penasihat hukum. Kemarin kan sudah diumumkan ya ada 17 penasihat hukum yang bergabung dalam pendampingan hukum terhadap Pak Hasto Kristianto, dan yang dilakukan ya seperti biasa. Untuk aspek hukum tentu kami mempelajari semua berkas yang ada. Berkasnya cukup membutuhkan perhatian lebih kan, karena ada sekitar 60 orang saksi yang sudah diperiksa, ada cukup banyak. Kalau ahli itu ada hampir 20 ya, 20 ahli yang diperiksa dari berbagai bidang keilmuan, sehingga kami mempelajari hal tersebut karena kami percaya fight-nya adalah pertempuran yang dilakukan saat ini untuk penasihat hukum adalah pertempuran di bidang hukum dalam konteks tentu saja untuk mencari kebenaran material ya, untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya tidak terjadi, dan apakah dakwaan penuntut umum nanti terbukti atau tidak. Jadi kami fokus di sana, Mas Said. Dan tentu saja ada ranah yang berbeda kalau di PDI Perjuangan yang sedang berjalan saat ini. Baik, informasi terakhir yang kami terima ada 17 tim kuasa hukum begitu ya yang diutus oleh PDI Perjuangan, Mas Febri. Apakah ini masih jumlahnya sama dan seperti apa kemudian persiapannya besok, Mas Febri? Bisa dikasih bocoran sedikit? Ya, ada 17 orang. 17 orang itu merupakan tim kolaboratif sebenarnya, tim yang terdiri dari tim awal yang sudah mendampingi Pak Hasto di pra-peradilan, itu kan bisa kita lihat. Yang sebagian besar itu adalah tim di internal PDIP, jadi tim hukumnya PDI Perjuangan. Dan kemudian ada tambahan, salah satunya saya, dan kemudian ada beberapa rekan yang dari unsur non-partai gitu, jadi betul-betul full profesional, dan kami akan kolaborasi nanti untuk menghadapi proses persidangan ini. Persiapan khususnya tidak ada, besok kami akan hadir karena besok ini kan agenda pembacaan dakwaan, jadi JPU yang akan bacakan dakwaan, dan kemudian kami akan mendengar tentu saja, dan nanti proses berikutnya majelis hakim akan menawarkan apakah akan dilakukan eksepsi atau tidak terhadap dakwaan tersebut. Tapi memang kami sudah mempelajari secara detail, begitu berkas kami dapatkan langsung kami pelajari secara detail. Kami mendapatkan berkas sudah seminggu yang lalu ya, sejak KPK melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan Negeri, dan kemudian kami juga mendapatkan sebagai perwakilan dari penasihat hukum yang sebenarnya adalah hak dari terdakwa, tentu saja hak dari klien kami. Jadi sudah dipelajari, Mas, makanya kami ada banyak catatan sekali kan kemarin, ada 14 catatan yang sudah kami sampaikan selama proses dan terhadap dakwaan itu sendiri.
Baik, saya mau ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, sebelum kita membahas terkait persidangan besok, saya ingin meminta komentar Anda dulu berkaitan dengan kasus ini. Sebelumnya kan ramai kita dengar juga bahwa dari pihak Hasto menyebut bahwa ada semacam upaya dari pihak KPK untuk kemudian menguber atau mengejar penyidikan ini sehingga proses pra-peradilan ini gugur secara otomatis. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ada prosedur yang dilanggar atau sudah sesuai ketentuan atau seperti apa yang Anda lihat, Prof. Hipnu? Ya, gini Mas Said, saya kira suatu yang biasa. Karena ini adalah sebagai bentuk kontrol dulu, kontrol terhadap sah tidaknya penetapan tersangka, yang kemudian jalannya suatu perkara. Dan yang menarik kan sebetulnya kan ini kan sudah diajukan lama, dan kemudian kemarin pra peradilan dinyatakan tidak diterima, kemudian diajukan lagi. Jadi suatu yang berbeda. Maka dalam suatu konteks hukum memang itu dipisah. Ketika suatu perkara dilimpahkan dalam suatu persidangan, dilimpahkan pengadilan bukan persidangan, itu ada menjadi gugur. Jadi jangan sampai double. Pertanyaannya, Mas Said tadi, kalau toh itu memang kejar-kejaran, ya itu bagian taktik. Karena bagaimana juga penuntut umum, KPK juga punya taktik bagaimana untuk tidak kerja dua kali. Dan itu. Sebab kalau dengan pra peradilan, kemudian pemeriksaan besok itu sidang, itu dua kali. Oleh karena itu kemarin kalau undang-undang menentukan secepatnya dilimpahkan di dalam suatu persidangan, saya kira suatu yang biasa. Karena memang suatu jalur yang berbeda antara penetapan tersangka dengan pokok perkara yang sedang akan diajukan di suatu persidangan. Yang menariknya kan ini kan sebetulnya kan, karena Pak Hasto itu tokoh politik, pengurus partai politik, satu. Dan ini menjadi perhatian semua orang kan gitu. Satu, yang kedua, ini perkara yang sudah lama. Yang sudah katakanlah 4 tahun yang lalu. Yang ketiga, ada seseorang yang sampai sekarang belum bertemu. Nah, menariknya di sana, Mas. Jadi saya kira ini suatu yang perlu juga jadikan pembelajaran bagi semua penegak hukum. Jadi jangan sampai menunggu-nunggu, menunda-nunda, selesaikan ketika itu. Nah, gitu. Oleh karena itu mudah-mudahan besok kita bisa mendengar bagaimana dakwaannya, kemudian bagaimana rumusannya, bagaimana bentuk surat dakwaannya. Kalau saya melihatnya kelihatannya ke arah konkursus ya. Jadi konkursus realis ya. Jadi satu perbuatan, mungkin Mas Febri yang sudah baca, saya belum baca. Mungkin satu perbuatan, ada beberapa perbuatan yang berdiri sendiri antara suap dan penghalangan penyidikan. Ini tampaknya seperti itu. Tapi itulah saya kira dinamika dalam suatu persidangan dan menarik bagi orang kampus untuk melihat secara detail unsur apa yang dilakukan, kemudian bukti apa yang dilakukan, arahnya kemana bentuk surat dakwaan. Karena bentuk itu juga menjadi warna tersendiri ketika beberapa tindak pidana atau ada suatu problem-problem yang lain atau ada nama-nama lain yang kita tunggu. Mudah-mudahan ini akan membuka semuanya dan memberikan perhatian kita bagi semua masyarakat Indonesia gitu. Saya mungkin respon sedikit Mas Said. Iya, silakan Mas Febri. Kalau tadi Prof. Hipnu kan bilang itu taktik atau strategi, tapi ini memang menjadi catatan bagi kami di tim penasihat hukum ya. Meskipun saya tidak ikut dalam tim penasihat hukum di proses pra-peradilan, tapi kita semua bisa menyimak persoalan yang terjadi. Dan memang ada benarnya kritik yang disampaikan ketika penasihat hukum yang terdahulu Pak Magdir mengatakan ini kesannya kok akal-akalan seperti itu. Kenapa disebut akal-akalan? Ketika panggilan sidang sudah dijadwalkan, kemudian KPK-nya tidak hadir, termohonnya tidak hadir, kemudian diundur, ada yang 1 minggu, ada yang lebih dari 1 minggu, gitu ya. Sehingga proses pra-peradilan yang seharusnya merupakan peradilan cepat. Kenapa peradilan cepat? Karena di KUHAP kan diatur ya, seharusnya itu diselesaikan sudah putusan selama 7 hari maksimal. Kenapa selama 7 hari maksimal? Karena diuji proses-proses formilnya di sana. Karena ada proses pengawasan horizontal yang dilakukan. Bayangkan kalau seseorang ditangkap atau ditahan, kemudian prosesnya diulur-ulur, maka yang dirugikan adalah hak asasi manusia sebenarnya di sana. Karena kita tidak bisa menerima sebagai katakanlah stempel kosong saja kewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum. Makanya ada pra-peradilan. Tapi sayangnya dalam proses ini, ketika panggilan pertama tidak datang, diundurlah 1 minggu. Sementara dari permohonan ke penjadwalan sidang pertama saja sudah butuh waktu 1 minggu. Sudah 2 minggu, bahkan lebih, 14 hari. Nah, ketika 14 hari tersebut sidang dilakukan, berkas sudah dilimpahkan, yang paling mengejutkan adalah yang secepat kilat dilakukan, dan saya tidak pernah dengar hal ini pernah dilakukan oleh KPK sebelumnya.
jaraknya hanya 1 hari antara pelimpahan dari penyidik ke penuntut umum, atau yang dikenal dengan pelimpahan tahap 2 kalau dijelaskan oleh KPK, dengan pelimpahan dari penuntut umum ke pengadilan. Itu jaraknya hanya 1 hari. Padahal batas waktu penahanan itu sebenarnya bisa 20 hari. Jadi ketika penahanan beralih dari penyidik ke penuntut umum itu yang bersangkutan itu ditahan selama 20 hari. Dan secara umum dari kasus-kasus yang ada itu butuh waktu bagi JPU untuk menyusun dakwaan itu minimal seminggu dan rata-rata 2 minggu. Tapi ini 1 hari. Kenapa 1 hari? Kenapa begitu cepat? Betul, saya setuju dengan Prof. Ibnu yang mengatakan tadi bahwa peradilan itu harus cepat, benar. Tapi ini kontradiktif sekali kalau dihubungkan dengan proses hukum yang berjalan sejak tahun 2020. Ini kan OTT-nya Januari 2020 ini. Penyidikannya seingat saya 9 Januari 2020. Kemudian sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, ada jeda waktu lebih dari 5 tahun kemudian diproses, dan proses terakhir ini secepat kilat. Makanya ada kritikan, dan saya pikir kritik tersebut juga bukan kritik yang tidak beralasan ya, bahwa seolah-olah ini proses yang akal-akalan agar menghindari proses peradilan. Nah, menghindari peradilan meskipun secara formil mungkin sah-sah saja, tetapi itu bermakna yang tidak baik sebenarnya dalam konteks kalau kita letakkan pra-peradilan itu sebagai bagian dari kontrol horizontal terhadap penegak hukum. Itu mungkin respon saya sedikit. Baik, masih ke Anda Mas Febri. Anda kan saya tahu pernah menjadi bagian dari KPK, jelas punya pengalaman banyak tentang KPK. Jadi menurut Anda, apa yang dilakukan oleh KPK ini adalah semacam hanya akal-akalan saja untuk menggugurkan atau mengabaikan pra-peradilan, begitu ya? Jadi begini, informasi yang saya sampaikan tadi itu bisa diakses oleh semua pihak ya, karena KPK kan memang punya tradisi yang bagus dari dulu untuk mengumumkan misalnya perkara ini sudah lengkap, maka diumumkanlah perkara sudah pelimpahan tahap 2. Artinya kewenangan penanganan perkara bukan lagi di penyidik tapi di penuntut umum. Itu mudah sekali melihat dalam perkara-perkara lain, itu butuh waktu 2 minggu rata-rata ya untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Kalau rata-rata itu yang digunakan, kalau tidak ada percepatan yang khusus atau perhatian yang spesifik sehingga proses perkaranya berjalan secara kilat, mungkin pra-peradilan sudah diputus. Pra-peradilan kan belum tentu menang juga, bisa jadi kalah, bisa jadi menang atau dikabulkan. Jadi menurut Anda seharusnya pra-peradilan dulu begitu ya? Proses koreksi dan proses evaluasi terhadap penegakan hukum itu bisa berjalan. Kan kita ini kan negara hukum. Sebuah kewenangan itu bisa di-challenge dengan langkah-langkah yang lainnya. Forumnya ada, forum pra-peradilan. Nah, itu yang mestinya dihormati. Jadi menurut Anda ini bukan hal yang biasa di KPK ya, Mas Febri? Gimana? Jadi menurut Anda ini bukan hal yang biasa begitu ya untuk secara cepat dilakukan, ada upaya untuk menggugurkan pra-peradilan begitu? Oke. Ini jelas tidak biasa. Banyak data yang bisa diambil bahwa penanganan perkara yang secara umum terjadi itu bukan seperti ini. Nah, tentu wajar ada pertanyaan, mungkin pertanyaannya di luar isu hukum ya. Wajar ada pertanyaan, ada apa ini? Kenapa terlalu terburu-buru? Kenapa kayak kilat khusus? Siapa yang sebenarnya sangat memperhatikan penanganan perkara ini sehingga penanganan perkara ini harus begitu cepat maju? Apalagi kami juga menemukan banyak sekali catatan persoalan dalam aspek hukumnya. Meskipun saya penasihat hukum tentu fokusnya ke aspek hukumnya. Baik. Kita akan coba sapa kembali Mas Aryo Seno, nampaknya sudah bergabung bersama kami. Mas Aryo Seno, selamat malam. Selamat malam Mas, Prof. Ibnu, Mas Febri, selamat malam. Baik, saya mau langsung ke Mas Aryo, nampaknya Mas Aryo nih yang bisa menjawab pertanyaan kita tadi. Jadi Mas Aryo, saat ini kita tahu tadi Ibu Ketum mengumpulkan kadernya yang saat ini berada di Komisi 3 melakukan pertemuan begitu di Teuku Umar. Apakah ini ada hubungannya dengan persiapan sidang Sekjen Hasto besok? Mas Aryo, Mas, silakan. Terima kasih Mas. Jadi sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, kemarin tepatnya, di dalam konferensi pers dalam menyongsong persidangan yang akan dilaksanakan oleh Sekjen DPP Partai, dan Mas Roni Talapesi di sana sebagai Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum sudah menyampaikan beberapa sikap politik partai di 3 poin yang berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi oleh Sekjen Partai kami hari ini. Dan di dalam poin itu sudah sangat jelas di poin pertama bahwa di dalam kasus Sekjen Hasto Kristianto, Partai PDI Perjuangan sepenuhnya mendukung penuh terhadap proses
yang dijalani dan memberikan dukungan kepada Pak Hasto untuk bisa menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kami. Dan di dalam konteks itu maka partai itu artinya keseluruhan. Kami punya 3 pilar partai di dalam istilah PDI Perjuangan, baik di struktural pengurus, di eksekutif partai maupun di legislatif partai. Dan di dalam fungsi legislatif itu PDI Perjuangan punya anggota-anggota partai yang bertugas di fraksi, tepatnya khususnya di Komisi 3 yang membidangi soal aparat penegakan hukum. Dan di dalam konteks itu maka menjadi suatu concern bersama kami semua bahwa di dalam kasus yang sedang dialami oleh Pak Hasto ini harusnya menjadi perhatian semuanya. Bagaimana kalau kita melihat tadi saya mendengar bagaimana ada banyak kejanggalan dalam kronologi kasus Pak Hasto secara hukum, itu kita mengalami betul bagaimana kejanggalan-kejanggalan itu terjadi. Mulai dari timing dan momentum, lalu bagaimana serangan politik yang masif terhadap PDI Perjuangan di masa-masa mendekati momen-momen paling krusial pada saat pilkada, pada saat persiapan HUT dan Kongres Partai, pada saat momentum konsolidasi partai sedang berada pada fase genting, itu dilakukan serangan secara bertubi-tubi kepada partai melalui berbagai cara dan platform, mulai dari pemasangan spanduk provokatif, lalu kemudian bagaimana narasi anti banteng, tenggelamkan banteng itu dimasifkan dengan sedemikian rupa di medsos. Baik, Lalu pada saat tapi pertemuan yang digelar tadi sore ini jadi spesifik membahas hal ini atau tidak, Mas Aryo? Iya, termasuk kemudian di masa persidangan Pak Hasto. Okay. Itu dilakukan demonstrasi sedemikian rupa untuk menggiring opini bahwa Pak Hasto ini sesuatu yang buat kami sangat janggal. Oleh karena itu, partai dengan seluruh kekuatannya mendukung Pak Hasto sepenuhnya. Dan itu termasuk anggota partai yang bertugas di Komisi 3 fraksi PDI Perjuangan juga memberikan suatu dukungan dalam bentuk mengamati dengan detail bagaimana proses hukum yang berlangsung selama ini hingga nanti besok dilakukan persidangan material pertama kali. Itu semuanya harus memenuhi aspek-aspek hukum yang berkeadilan. Tidak boleh kemudian hukum dijadikan suatu alat subordinasi kekuasaan. Tidak boleh hukum dijadikan alat untuk menekan secara politik bagi orang-orang yang dianggap mengganggu. Dan dalam hal ini menjadi suatu kepentingan bersama. Hari ini Pak Hasto yang menghadapi situasi janggal seperti ini. Bisa jadi besok, minggu depan, lusa siapa saja di negeri ini yang kiranya harus menjadi bagian dari apakah ada arahan-arahan khusus begitu Mas Aryo dari Ibu Ketum berkaitan dengan sidang besok pada sidang tadi? Saya kira kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kita menghormati proses hukum yang berlangsung. Meskipun tentu saja publik sebenarnya menanti apakah betul penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap Pak Hasto itu sah atau tidak. Sebenarnya arena yang untuk menguji itu, kalau kami hari ini terus merasakan ada kejanggalan, kami sudah menjalani prosedur hukumnya. Kita mengajukan gugatan pra-peradilan, yang pertama tidak diterima karena secara administrasi hukum, dan yang kedua kami lakukan lagi, tetapi ada upaya menunda-nunda terjalannya persidangan dengan KPK tidak hadir pada saat persidangan dilakukan. Sehingga tentu sebenarnya sulit juga kita untuk menguji apakah penetapan tersangka Pak Hasto ini sebenarnya sah atau tidak menurut hukum. Karena arenanya di pra-peradilan sudah dengan sedemikian rupa digugurkan. Oleh karena itu Mas, ya tentu dalam menjalani persidangan besok semuanya diminta untuk mengamati dengan baik, khususnya kepada para kader PDI Perjuangan yang bertugas di pos yang berkaitan dengan penegakan hukum untuk mengamati agar proses keadilannya berjalan dengan itu Mas. Baik, sama ke Mas Febri. Mas Febri nampaknya akan meninggalkan dialog kita ini. Namun saya boleh masih bisa satu pertanyaan Mas Febri terakhir dari Anda sebelum Anda meninggalkan dialog kita. Saya ingin satu penegasan Anda dari Anda. Seberapa yakin Anda sebagai bekas bagian dari KPK, seberapa yakin Anda klien Anda tidak bersalah dalam kasus ini, Mas Febri? Begini, saya itu kan advokat ya, saya harus melihatnya dari perspektif hukum sebagai advokat, jadi bukan sebagai mantan KPK, itu yang perlu clear terlebih dahulu. Dan kami memang sudah membaca berkasnya, dalam kasus ini sebenarnya sudah ada 2 putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk 3 terdakwa, jadi bukan untuk 2 terdakwa, untuk 3 terdakwa. Wahyu Setiawan, Komisioner KPU, kemudian Agustiani Tio, pada saat itu di Bawaslu, dan kemudian ada 1 orang Saiful Bahri yang diduga sebagai pihak pemberi. Nah dari 2 putusan untuk 3 terdakwa ini, kemarin itu ada 9 ahli yang melakukan eksaminasi. Dari ahli hukum pidana yang dominan ya, kemudian ahli hukum administrasi negara,
dan ahli hukum tata negara. Para ahli itu melihat persoalan ini dan justru menyimpulkan Pak Hasto itu tidak bisa dijerat sebagai pihak pemberi suap pada Wahyu Setiawan. Itu clear sekali karena memang di fakta persidangan, contoh yang paling sederhana ya, yang sudah menjadi fakta hukum di 2 putusan tersebut, seluruh sumber dana itu disebutkan berasal dari Harun Masiku. Fakta hukum ini dikonfirmasi dan diuji di proses persidangan, para saksi bicara saling bantah, JPU sudah membuktikan, dibantah oleh kuasa hukum dan diputuskan oleh hakim, itu confirm seluruh dana itu berasal dari Harun Masiku. Tiba-tiba berubah di dakwaan ini. Seolah-olah 400 juta itu berasal dari Pak Hasto. Nah, dari mana buktinya? Padahal bukti-bukti yang ada itu sebagian besar adalah bukti-bukti lama. Makanya kami melihat tampaknya ada campur aduknya fakta-fakta hukum dan juga fakta-fakta baru yang kita tidak tahu kebenarannya, apakah itu benar-benar fakta baru atau seolah-olah fakta saja dicampur adukan dengan opini. Nah, ini yang berbahaya bagi penegakan hukum. Tetapi begini Mas Said, kami itu kita semua tetap dalam koridor menghormati majelis hakim yang akan mengadili di proses persidangan nanti. Makanya kami mengajak semua pihak untuk mengikuti perkara ini secara detail. Karena saya setuju dengan Mas Heno tadi, jangan sampai fungsi-fungsi penegakan hukum, apalagi institusi penegakan hukum, jangan sampai ya, ini kita kan sama-sama mencintai KPK, jangan sampai fungsi-fungsi penegakan hukum itu dibajak, dikontrol untuk kepentingan-kepentingan politik praktis. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ini kepentingan kita semua, bukan kepentingan seorang Hasto Kristianto saja. Apalagi akhir-akhir ini kan kita mendengar seolah-olah untuk kasus lain ya, seolah-olah ada ancaman pada pihak tertentu kalau dia tidak mundur maka kasusnya akan diangkat, tidak mundur dari ketua umum parpol pada saat itu misalnya, dan beberapa kasus-kasus politik lainnya. Ini kan bahaya sekali, ini tragedi bagi penegakan hukum kita, tragedi bagi pemberantasan korupsi kalau fungsi-fungsi yang ideal ini, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dibajak untuk kepentingan politik praktis. Makanya saya dan teman-teman tim penasihat hukum akan concern pada aspek hukumnya untuk membuktikan secara detail bagaimana perbuatan dan bagaimana pertanggungjawabannya nanti. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Baik, Mas Febri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nampaknya akan meninggalkan dialog, ada urusan lain begitu ya. Terima kasih. Kita harapkan besok berjalan lancar, Mas Febri. Baik, saya mau langsung ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, saya ingin meminta tanggapan Anda tentu saja berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mas Febri tadi. Dia mengatakan bahwa ada semacam campur aduk antara fakta hukum dan juga opini. Anda mungkin juga sudah memantau perjalanan kasus ini begitu ya. Seperti apa Anda melihat kekuatan dakwaan terhadap Hasto untuk kasus ini, Prof. Hipnu? Ya, kalau Pak Mas Febri saya kira harus berpandangan yakin menang. Karena namanya penasihat hukum itu berpikir dari objektif yang subjektif kan. Subjektif untuk kepentingan playernya itu Pak Hasto. Nah itu yang menarik. KPK berpandangan dari subjektif mewakili negara, objektif terhadap hukumnya. Hakim berpikir objektif hukumnya, objektif perkaranya. Ini tiga perspektif yang ketemu dalam suatu persidangan besok. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini dugaan suap, nah ini pertanyaan yang jadi tadi. Suap itu harus ada suatu kesepakatan, ada dua pihak, pemberi dan penerima. Nah, ini yang saya kira nanti jadikan suatu kajian teman-teman penasihat hukum. Dua pihak dengan siapa? Pertanyaannya kan seperti itu. Nggak mungkin satu pihak. Satu. Yang kedua, yang harus dipahami juga, delik suap itu delik formil. Artinya, delik formil itu bahwa suatu perbuatan itu tidak menunggu akibat yang diterimanya. Tapi ketika ada suatu rencana, ketika ada suatu niat di antara pihak walaupun belum dilaksanakan, itu sudah masuk kualifikasi sana. Itu menurut ilmu loh ya, Nah, oleh karena itu dalam seperti ini kita juga tidak tahu seperti apa besok. Kalau kita lihat suatu perkembangan, apakah seperti yang sampaikan Mas Febri ataukah seperti apa? Ini saya kira yang harus kita lihat besok di dalam suatu pembuktian, Pak. Bagaimana keterangan-keterangan saksi 40 saksi tadi? Apakah 40 saksi tadi juga ditunjang dengan dokumen-dokumen, ditunjang dengan IT, ditunjang dengan bukti-bukti yang lain yang menjajarkan bahwa terjadi suap. Ini yang harus kita temui. Kalau itu yang terjadi, lah masuk ini perdebatannya lama nanti.
Ini yang menarik, karena delik suap itu beda dengan gratifikasi. Kalau gratifikasi sepihak, gratifikasi itu pemberian dengan maksud. Siapapun memberikan sah-sah saja, tapi penerima harus tahu bahwa penerimaan suatu barang itu berkaitan dengan sikap jabatan yang diemban yang bersangkutan. Nggak bisa ujuk-ujuk saya memberikan Mas Said, nah gitu. Mas Said seperti apa, kedudukannya apa, nggak bisa. Harus kita sendiri yang penerima. Makanya dalam hal misalkan Lebaran ini 30 hari setelah penerimaan harus dilaporkan KPK untuk terhindar pasal 2B, 12B terhadap gratifikasi. Lah suap itu adalah konsensus. Saya tidak tahu konsesinya yang mana. Apakah betul Pak Haka tidak ada dengan Pak Wahyu? Apakah betul? Nah, kita lihat nanti besok di dalam suatu persidangan dengan berdasarkan bukti-bukti yang dimunculkan dalam suatu pembuktian. Gitu. Iya, tentu kita akan melihat seperti apa detail surat dakwaan besok ya, Prof, akan dibacakan di pengadilan perdana besok. Saya ingin terakhir ke Mas Aryo. Mas Aryo, tadi apakah masih berkaitan dengan pertemuan tadi di Jalan Teguh Umar? Mas Aryo, jadi tadi apakah ada arahan khusus begitu sidang besok gimana? Apakah akan ada elit PDIP yang hadir di persidangan? Ya, yang pasti saya tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam sana. Tetapi bahwa kemudian arahan dari partai kepada kami semua itu adalah untuk memastikan agar proses penegakan hukum yang terjadi pada Pak Hasto ini, meskipun sudah kemarin pra peradilan kita tidak bisa melihat, publik tidak bisa melihat bagaimana penetapan tersangka kepada beliau ini sah atau tidak. Kita tidak punya cara untuk menguji itu karena sudah digugurkan 2 kali pra peradilan, yang pertama tidak diterima dan yang kedua digugurkan. Maka tidak pernah ada suatu arena untuk menguji apakah penetapan status tersangka Pak Hasto itu betul-betul sah di mata hukum atau tidak. Karena yang katanya Mas Febri tadi ada semacam upaya akal-akalan. Dan buat kami ini menambah dugaan kami bahwa, dan itu menjadi suatu hal yang wajar gitu kan, kalau kami menganggap bahwa kasus ini sangat kental dengan nuansa politis. Dan maka di dalam persidangan yang sifatnya besok adalah yang sifatnya adalah material ya, substansi perkara, kita juga tentu berharap bahwa persidangan ini bisa berjalan dengan baik, dengan mengandalkan sukma hukum yang tepat. Itu ditujukan untuk mencari kebenaran dengan sesungguh-sungguhnya. Itu karena kami anggap bahwa apa yang kami lakukan, yang partai lakukan untuk membela Pak Hasto Kristianto, ini adalah bagian dari upaya kami untuk memperjuangkan demokrasi dan konstitusi. Dan itu tidak terlepas dari bagaimana penegakan hukum kita harus berkeadilan dan betul-betul dilakukan tanpa tebang pilih. KPK ini institusi yang tentunya selama ini kita tahu reputasinya harusnya sangat dihormati sebagai bagian dari anak kandung reformasi. Banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan nama-nama besar yang menyangkut kerugian negara yang lebih besar, jauh lebih besar. Saya tidak bermaksud mengecilkan kasus demi kasus atau kasus yang dialami Pak Hasto, tetapi kalau bicara tentang kerugian negara, banyak sekali sebetulnya kasus-kasus lain yang sebetulnya itu adalah lawan tanding yang tepat bagi KPK. Tetapi sampai hari ini kan banyak laporan tidak ditindaklanjuti. PDI Perjuangan sangat yakin Sekjen Hasto tidak bersalah dalam kasus ini, begitu ya? Ya, kami yakin bahwa kasus ini sangat kental dengan muatan politis. Dan oleh karenanya, karena ada muatan politis di sana, kekuatan politik partai juga dilakukan untuk mengawal kasus ini secara total. Selain perjuangan hukum. Itu, Mas. Tentu kita akan nantikan besok seperti apa jalannya persidangan. Kita akan cermati juga seperti apa surat dakwaan yang akan dibacakan oleh JPU. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama, Bapak-Bapak Profesor Hibru Nugroho, pakar hukum pidana Unsud, dan juga Mas Aryo Seno, juru bicara PDI Perjuangan. Selamat malam. Mas Said, terima kasih Prof. Hibnu.